Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Didi Family, saya bersama ibu saya akan screening mata. Kita datang awal ya guys, screening mata untuk operasi katarak yang diselenggarakan oleh Harapan Keluarga dan Kelurahan Mekar Mukti. Ibu guys, iya periksa mripate ibu sih. Suasana balai desa Mekar Mukti. Alhamdulillah sahabat, pesertanya sudah banyak ya yang datang. Ini orang tua semua guys, saya mengantarnya. Dikirimin KTP sama data diri kemarin itu saya, jadi saya Indra dari marketing rumah sakit Harapan Keluarga. Nah ini kami bersama tim dari rumah sakit memang akan melakukan untuk penyuluhan lebih dahulu buat kesehatan mata dan tentunya buat pemeriksaan matanya nanti seperti apa. Tapi dalam kegiatan ini kami mengharapkan masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya, terutama nanti kalau memang misalkan ada indikasi harus melakukan pemeriksaan mata ke rumah sakit, bisa untuk menggunakan layanan polimata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga semakin sehat dan semakin sehat ke depannya ya Bu ya. Karena di usia-usia yang jelita ini sama kayak saya Bu, saya juga sudah jelita. Jelita Bu, jenang 50 tahun Bu. Ya, jadi kenapa kita batasi di usia jelita? Karena katarak itu biasanya mendekati ibu-ibu dan bapak-bapak yang usianya jelita. Gitu. Nggak pernah ya Bu ya? Nggak pernah. Ke dokter gigi pernah? Oh nggak juga, Masya Allah, sehat semua ya Bu? Bayar terus. Sehat semua ya? Iya, alhamdulillah gitu. Nah, karena sehat semua, ini saya sedikit cerita nih ya Bu ya. Umumnya katarak itu mendekati usia jelita, usia 50 tahun Bu. Katarak itu bukan penyakit. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah merasa sakit. Iya apa enggak? Ya. Karena bukan penyakit, bukan? Bukan ya. Uban itu tumbuh di usia berapa? Usia tua. 50-an, ya kan? Kenapa? Ada yang 40, itu ada. Tapi kita bicara umumnya uban itu di usia 50, usia jelita ya Bu ya. Gitu. Mau diterima nggak diterima, kalau sudah usianya 50, uban pasti keluar ya Bu. Mau keluar berapa biji atau keluar banyak kan gitu ya, pasti keluar. Ini semua bukan penyakit, tapi usia saja. Salah satunya adalah katarak. Nah, katarak adalah ciri-ciri usia senja sehingga berkurang kualitas ketajaman daripada kita. Nah, yaitu 1. Usia senja, 2. Berair. Ada yang suka berair nggak sekarang? Nggak kenapa-napa, tahu-tahu mata kok suka berair gitu. Terus
Itu. Terus apa lagi? Ada kalanya kalau bangun tidur matanya suka kayak ada kabut. Suka ada kabut kok nggak jelas gitu. Dikucek-kucek tetap aja padahal nggak ada kabut tapi berasa ada kabut. Gitu. Ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Matanya bangun tidur kayak ada kabut atau bangun tidur kayak kalau kita lirik kayak ada bayang-bayang hitam atau semut yang ikut kayak ini. Tapi di ada nggak? Ada nggak yang bangun tidur itu suka susah makan sayur, susah makan buah? Biasanya kataraknya lebih cepat datang, gitu. Atau yang kerjanya di bawah terik matahari langsung. Contohnya petani, kan di bawah matahari langsung ya paparannya ke laut. Nah itu untuk pekerja-pekerja yang langsung bersentuhan dengan matahari langsung atau matahari palsu. Ada nggak matahari palsu? Yang dimaksud matahari palsu itu panasnya setara dengan matahari. Pekerjaan apa itu? Yaitu tukang las. Tukang las itu kan pegang alat las ya. Alat las itu kan dinyalakan dengan api. Itu panasnya hampir setara kayak matahari kan. Kalau matahari di atas kita, kalau itu mendekati. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja dengan paparan panas yang langsung itu gejala kataraknya lebih cepat. Tuh ya Bu ya. Jadi biasanya orang yang kerja di pinggiran pantai kayak nelayan itu lebih cepat kena katarak. Kayak petani, kayak tukang las, dan tukang goreng-goreng. Jadi ibu-ibu ini kalau masak di dapur bagusnya pakai kacamata. Bagusnya supaya terhindar dari asap-asap yang berlebihan. Ibu masak kan tiap hari ya. Ada lagi yang sehari 2 kali ya. Sarapan pagi ya makan. Itu dikali berapa hari, dikali berapa usia. Katarak ya terlihatnya kemeseran. Itu ya. Jadi katarak itu bukan suatu penyakit yang harus ditakutkan, tidak. Karena konsepnya adalah mata yang sudah kena katarak berarti mata itu kotor. Nah, supaya jernih kembali harus dilakukan pembersihan. Cuma karena yang kotor mata tidak bisa sembarangan orang bisa membersihkan. Yang membersihkan harus dokter. Gitu, ya Bu ya, kayak gitu. Glaukoma itu 2 hal yang berbeda kan. Nah, glaukoma itu biasanya efek dari penderita diabetes. Jadi memang diabetes itu adalah penyakit usia tua ya Pak ya. Tapi tidak berarti semua usia tua harus kena diabetes, tidak. Diabetes itu ada yang keturunan, ada yang pola hidup, gitu. Pola hidup yaitu yang banyak mengkonsumsi gula, tidak terkontrol, itu biasanya nanti berujung kepada gejala diabetes. Tapi diabetes itu bisa kita kontrol, gitu. Karena apa? Tubuh kita pun sebenarnya perlu gula. Gitu. Jadi orang yang nggak minum gula sama sekali juga nggak bagus, ya. Kalau gulanya di atas ambang, itu berarti harus melakukan diet gula atau pengobatan, gitu ya Pak ya. Nah, efek samping daripada orang diabetes adalah glaukoma. Nah, karena kena glaukoma sehingga berdampak kepada penglihatan Pak, gitu. Nah, kalau orang katarak normal tanpa ada gula itu tidak gampang pembersihannya. Selesai dilakukan pembersihan
pembersihan di rumah sakit, penggantian lensa akan kembali jernih. Tapi untuk yang punya tambahan glaukoma, biasanya prosesnya tidak seperti orang yang tidak kena glaukoma, gitu. Karena apa? Selama gula darahnya itu tidak terkontrol, jernih penglihatan yang disebabkan karena glaukoma tetap akan mengikuti, Pak. Bapak kan ada gula? Nggak ada. Ada glaukoma? Ada. Nah, nanti kita cek ulang, Bapak penyebab glaukomanya dari mana? Gitu ya Pak ya. Nah nanti kalau memang glaukoma Bapak itu berdampak kepada kekeruhan di lensa mata Bapak, nanti lensa mata Bapak kita bersihkan, gitu. Jadi semoga dengan proses itu Bapak akan mendapatkan jernih penglihatan kembali, ya. Nah, ada lagi? Cukup? Ada lagi? Ya? Dipancing nggak? Ya. Nah, panci kita pasti akan meninggalkan kerak. Warnanya coklat-coklat kayak batu pasir ya. Nah, begitulah Mas. Nah, karena mata kita pakai sampai dengan usia 50 tahun nggak pernah dibersihkan kan? Dipakai aja ya Bu. Nah, mata yang tidak dibersihkan itu akan meninggalkan kerak. Kerak ini awalnya tipis, tapi kalau nggak dibersihkan lama-lama keraknya kan tebel ya Bu. Ya, kerak yang tebel inilah yang menutup penglihatan kita. Makanya diistilahkan buta karena katarak. Sama Ibu saya sarankan ke rumah sakit Hagel. Nanti ketemu sama saya, gitu ya. Kenapa harus ke rumah sakit? Gitu. Kenapa nggak di sini aja? Di sini adalah pemeriksaan standar. Harus diperiksa ke rumah sakit untuk menentukan kelas. Katarak ada kelasnya kan? Gitu ya. Ada. Jadi kata macam-macam kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Atau kalau istilahnya katarak atau romatur katarak atau hipermatur. Atau ada istilah warna. Ada grey katarak, ada brown katarak, ada dark katarak. Gitu. Gimana itu ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya kalau di warna, punten Ibu yang kedua, kayaknya ada kataraknya ya. Ini yang di mata kiri. Ya. Nah, Sebulan belum? Hah? Baru sebulan nggak belum? Belum sebulan. Oh, baru aja. Iya, tapi udah kelihatan. Ya. Cucuk mata. Iya. Nah, ini saya di sini kebetulan Ibu punten namanya Ibu siapa? Ibu Eti. Nah, ini Ibu Eti perhatikan mata kirinya itu sudah ada kataraknya. Nah, kataraknya Ibu Eti ini dari penglihatan gini itu masuk kategori grey katarak, abu-abu, udah nampak, gitu ya. Kalau lihat dari kelasnya bisa jadi ini antara kelas 2 atau kelas 3. Nah, untuk apa penggolongan ini? Penggolongan ini untuk menentukan kalau kelas kayak Ibu Eti ini harus segera dilakukan pembersihan katarak dan penggantian lensa. Ya, karena kalau tidak, punten Ibu pasti segera mata yang kiri kurang penglihatannya ya. Sebelah juga ada kabut. Iya, kata saya lihat ini udah nampak. Jadi kalau katarak dengan mata jelas gini, itu sudah masuk kategori kelas 3. Harus segera dilakukan pembersihan dan penggantian lensa, gitu, ya. Nah, seperti Ibu Eti, yang kanan juga betul katarak itu berpasangan karena adanya di mata. Mata kita kan sepasang. Jadi kalau yang satu sudah kena katarak, sebelahnya pun juga kena katarak. Tinggal nunggu berapa lama gitu.
Jadi biasanya kalau yang kayak nanti Ibu Eti ya, insya Allah yang kiri nanti kita bersihkan dan kita ganti lensa yang baru. Itu biasanya jarak antara mata kiri dan kanan tidak lebih dari 1 bulan. Gitu. Ibu tadi ngomong iya baru 1 bulan kan gitu ya. Nah, nanti kita screening semua ya Bu ya, dicek semuanya. Nah, khusus untuk Ibu Eti, langsung nanti kita arahkan untuk janji hari Kamis besok untuk pemeriksaan lanjutan ya Bu ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita telat untuk memeriksakan kesehatan mata kita. Kenapa? Karena Indonesia ini masuk kategori penduduk dengan gejala katarak itu nomor 3 di dunia, gitu ya. Tapi itu jangan jadi suatu ketakutan. Sekarang sudah tahu ilmunya, ya Bu ya. Nanti kita lakukan. Nah, nanti setelah screening baru kita arahkan untuk hari Kamis untuk diperiksa keseluruhan, ya Bu ya. Kamis besok di rumah sakit Darker Ibu. Harapan Keluarga. Tahu nggak Harapan Keluarga di mana? Oke. Kalau jadi gini, kalau gitu karena nggak tahu biar saya bantu. Nanti setelah ibu-ibu bapak-bapak kita screening di sini, kalau memang screening awal ternyata ada gejala katarak, ya, ibu-ibu bisa minta rujukan untuk ke ya, Rumah Sakit Harapan Keluarga besok hari Kamis. Nanti kumpul di sini jam, kan dokternya praktek kita Kamis itu jam 4. Jadi ibu bisa kumpul di sini jam 3. Nanti akan saya fasilitasi dengan kendaraan biar tahu pertama kali. Ya, Mas Indra, bagaimana? Ini pada nggak ada yang tahu Harapan Keluarga? Pakai siapa Bu? Masa nggak tahu Harapan Keluarga? Sama belum. Nggak tahu, nggak ada anaknya yang nganter. Besok Kamis nggak apa-apa, saya yang jemputin biar tahu. Nanti kalau sudah tahu kan gampang ya sananya. Nah nanti tinggal didaftar sama Mbak Vita, ya. Mbak Vita ini ibu-ibu sama bapak-bapak yang misalnya nanti kita screening ternyata ada katarak, ya, ada katarak, nanti diarahkan ke sana, ya, di data, ya. Gitu ya Bu ya. Oh iya, iya Bu udah pasti. Kalau usianya sudah 50, ada gejala yang tadi saya sebutkan tadi, itu udah pasti gejala katarak. Nah untuk detailnya nanti kita screening. Habis screening kita hari Kamis besok ketemu. Karena alat-alat yang besar nggak mungkin saya bawa ke sini ya. Nanti saya bawa sama bapak ini. Ya, kayak gitu. Ada lagi? Ini Bu, nanti kalau seandainya udah screening Bu, ini ibu-ibu atau bapak-bapak ada positif katarak. Mengenai masalah rujukan kita dibantu sama RT-nya apa dari tim rumah sakit Bu? Terima kasih Bu. Oke, rujukan itu biasanya sesuai dari BPJS-nya masing-masing, ya kan? Kalau rujukan biasanya langsung, Bapak rujukannya apa? Vaskesnya berapa? Vaskesnya di mana? Itu, yang itu tinggal minta ke tempatnya masing-masing. Penjelasan yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan bisa disampaikan ke teman-teman atau saudaranya yang tidak hadir. Semoga apa yang kita terima hari ini menjadi kebaikan buat kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ibu Dwi,
kirim data duluan semenjak beberapa hari yang lalu, yang datanya sudah masuk duluan, itu yang kita panggil berdasarkan nomor urut yang ada di absensi depan tadi. Screeningnya nanti akan kami kabari langsung lewat nomor HP yang sudah diberikan, sekaligus untuk hasil gula darahnya juga. Nah, kalau memang nanti harus dijadwalkan untuk langsung besok minta rujukan ke rumah sakit, nanti dari rumah sakit seperti yang disampaikan sama Bu Ines akan mengusahakan kendaraan dari sini untuk bisa dibantu rumah sakitnya, kira-kira. Oh ya. Tadi yang merasa bertanya sama Bu Inis siapa aja? Ada nggak Bapak Ibu? Ya. Ibu Sakem. Namanya Ibu siapa? Bu Titi. Umur 70. sakit. Cara berdiri dulu. Sakit bukan burem ya? Sakit, tapi sekarang bukan nggak lihat tuh tulisan kok. Ya tapi kan kita sakit begitu terus makanya dokter juga diobatin ke obatnya putih. Obatnya putih. Oh, ini katarak Bu mata. Katarak. Ini nggak apa-apa, jelas. Kalau yang Ini coba tutup. Ini berapa? nggak lihat apa-apa, Nggak ada. Nggak ada bayangan. nggak ada sama sekali. Pegel ya? Ini betul nggak cepir apa gitu, tapi kan rasanya gimana ya? Sakit. Ini ngerasa begini udah berapa lama Bu? Ya udah siang uang aja kayak gini aja ya udah pakai obat. Ibu, ini ada lampu nggak? Lampu? Nggak ada. Nggak ada lampu sama sekali. Iya, gelap. Lokong. Ini ada. Ini jelas. Ini jelas ya. Ini ada bayangan. Ya, itu ada di. Ini berapa nih? 5, 2, 1. Lokongan nol. Katarak dan glukom. Glukong tapi udah nol. Udah nggak ketok. Kalau di kantin bisa. Kanan kiri Mbak? Enggak, yang ini masih bagus. Yang kiri masih bagus. yang Anaknya yang mana? Saya. Anaknya? Iya. Lampu udah nggak ada tadi lampu ya. Iya dokter. Nggak kelihatan. Sama sekali. Kemarin di tensi normal sih. Terkontrol, nggak ada gula. Nggak ada. Nggak sih. Tensi dan gula beda. Oh iya. Kalau iya. tensi itu di sini. Oh iya iya. Gula itu kan beda Iya. darah. Gulanya kemarin normal dok. Normal. Sini ya ada jalan. Sini ya tempat Ibu kesini. Sini ya di sebelah. Ibu pindah. tidak situ. Ya. Sedikit minta prokonol. Ini yang lebih utama ibunya ini. Iya. Kena glukom tapi nggak ada gula. Gulanya normal. Kemarin kan habis opnam itu dok karena penyakit dalam. Gimana? Di ini sentra medika. Sentra. Oh, sentra medika Uganda. Ya, kalau melihat hasilnya ibu itu ada glukoma. Jadi glukoma yang tadi saya terangkan, orang buta itu karena katarak atau karena glukoma, gitu. Kalau katarak bisa tidak perlu buta karena cukup dibersihkan lensanya, diganti lensanya. Tapi kalau glukoma kita harus cek lagi apakah ada gula atau pemberat gitu. Nah, ini untuk ibu harus dicek benar-benar di alat-alat kita yang ada di sana. Iya dok. Nggak apa-apa ya ibu ya. Jadi ibu kalau ada BPJS ya. Ada. Kalau ada BPJS, ibu minta rujukan. G. Minta rujukan, diperiksa di rumah sakit Kartel. Kita mau ngecek
kenapa ada glaukoma, padahal dia tidak ada diabetes. Iya, iya. Harusnya glaukoma itu nempel diabetes. Iya, iya. Itu harus pakai kacamata. Harusnya, tapi kan ini beda, nggak masalah gitu. Kita cari penyebabnya. Ya itu ya. Aja. Bawa ke dokter, kasih obat, warnanya putih, tutupnya hijau. Lupa, tapi kayaknya masih ada tuh. Tapi Biasanya periksanya di sana di Solo. Ini ibu saya lagi di rumah. Lagi main, iya, nggak apa-apa. Ah. Lagi nungguin cucu melahirkan, iya, sampai setengah tahun saya dulu. Iya, keliling ya Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau yang tadi saya tutupnya hijau, kalau melihat ibu kayak gini, itu berarti tekanan tinggi. Matanya itu tekanan bola matanya tinggi, sehingga dikasih obat untuk diturunkan. Nah setelah diturunkan, dievaluasi kan maksudnya. Tapi mungkin karena ibu mobilitasnya tinggi, jadi datanya pas kesini udah nggak nyambung gitu, nggak bisa. Kan ibu diperiksanya di sana, lanjutannya ke sini gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita di rumah sakit, nanti kita telusurin, kita cek dengan alat, kita telusurin nanti dari pertanyaan ini kan ya Mbak ya, nanti dibantuin ya Bu ya. Makasih ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rezekinya. Sasarannya kita ganti makanya asalkan benar. Kita bersihin Bu itu, nanti lensanya kita ganti. Iya. Katanya ada. Iya itu kalau tadi yang saya bilang katarak itu kayak kelapa muda Bu. Jadi ada yang kelasnya kelapa muda yang muda yang bisa didot, terus ada kelapa muda yang bisa disendok, ada kelapa muda yang tua banget. Ya ini nah, moga-moga nanti di sana kita cek kelasnya. Tadi saya terangkan bahwa katarak kita ada kelas-kelasnya, Bu ya. Sebenarnya saya kalau pakai Milagros orang bisa ada lendir-lendirnya pada plus banget itu. Dan saya tidak takut yang Milagros yang saya nggak takut. Bukan saya teringat, enggak, tidak dibuka. Jadi nanti ibu di sini di mata kita itu ada titik bola, titik mata yang keluar air mata. Nanti kita punya alat ujungnya kayak gini, masuk di titik mata itu kan pasti punya titik mata yang keluar air mata itu. Nah nanti alat kita ujungnya gini kita masukin, nanti dia bergetar, kerak yang di mata itu nanti hancur. Gitu. Jadi tidak dibelah matanya diambil enggak. Pokoknya saya ya. Ya insya Allah ya. Oke ya Mbak ya, di sini ya. Minta rujukan ya. Iya. Saya juga iya ini bisa ya. Boleh ada KTP-nya enggak? Oh ada, Mbak. KTP-nya sebentar Ibu. Boleh. Cek gula sama tensi. Tapi kita cek gula dulu ya. Mari saya juga daftar ke sini. Gula Ibu normal 97 ya Bu ya. 97 ya. Normalnya 97. Iya, normalnya 70 sampai 140. Gulanya kan 97 jadi normal ya. Berarti tidak mengurangi apa? Kenapa? Ya makannya mengurangi apa? Kalau tidur ini masaknya Tidurnya ini enggak? Tidurnya terkontrol enggak? Nah, ya kalau ini ya terkontrolnya kan kalau kita harus ingat sholat kita ya sholat. Bukan, maksud saya Ibu sering begadang kan? Oh, enggak pernah. Enggak pernah Tidurnya ya? cepat Mungkin sih. ada indikasi lain Paling yang menyebabkan tensi Ibu tinggi. dengan tidur apa baca apa belajarnya pasti dengan tidur dari dulu saya memang nggak Jadi mungkin ini ada indikasi lain yang menyebabkan tensi Ibu tinggi. Nanti kontrolnya ke dokter ya. Terima kasih. Kasih.
enggak belum. Tadi di Mas Boge udah konfirmasi sih dia lagi merata ada harga.